Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa kembali di channel saya, Dato STM, dengan saya sendiri, Rizky Pratama Lubis. Pada video kali ini, saya telah membangun sebuah aplikasi sistem pengolahan citra dengan menggunakan filter sharpening, yaitu teknik untuk menajamkan foto. Teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya. Teman-teman, di sini kita akan membahas 3 pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama, pengenalan pengolahan citra dan perhitungan metode atau algoritma dari sharpening filter secara sederhana. Yang kedua, kita akan membahas secara sederhana atau sekilas tentang pemrograman dengan kode bahasa pemrograman. Yang saya gunakan di sini adalah CSS, HTML, dan JavaScript. Ketiga, kita akan demo aplikasinya. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengenalan pengolahan citra. Sini telah saya buat sebelumnya tentang pengertian dari pengolahan citra atau image processing, yaitu sebuah teknik di dalam bidang ilmu komputer dan teknologi yang berfokus dalam pemrosesan, analisis ataupun manipulasi gambar atau sering disebut citra untuk mendapatkan informasi dan menghasilkan citra baru yang lebih baik dari citra sebelumnya. Teknik yang saya gunakan di sini ialah filter sharpening. Adalah sebuah teknik dalam pengolahan citra yang digunakan untuk meningkatkan ketajaman pada gambar atau citra dengan cara menebalkan detail dan tepi objek di dalam piksel citra. Kernel yang digunakan biasanya ialah ukuran 3x3, terdiri dari 0, sini ya, minus 1, 0, minus 1, 5, minus 1, 0, minus 1, dan 0. Lalu di bawahnya saya buat gambaran bagaimana citra asli tampilannya seperti ini. Dan setelah diproses menggunakan filter sharpening atau penajaman, akan berubah seperti ini citra aslinya. Oke, teman-teman. Sini sekilas tentang pengolahan citra yang saya buat sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke contoh perhitungan sederhana dengan menggunakan algoritma atau metode dari filter sharpening yang telah saya sediakan sebelumnya. Langkah pertama yaitu contoh data sederhana ya. Ini ukuran 5x5 untuk citra inputnya. Ya, ukuran 5x5. 5x5 itu contoh bagaimana sih? Contoh sebuah foto, pas foto ya, untuk ukuran misalnya 2x3, bisa 4x6, maupun saya buat di sini citra yang saya akan proses yaitu 5x5. Oke, yang akan kita proses itu bagian tengahnya saja, yang merah, saya tandai warna merah ini. Karena dalam hitungan pengolahan citra, tepi citra, nah ini tepi ya, ini untuk koordinat Y, dia vertikal. Lalu untuk tepi citra yang mendatar atau koordinat X ya, koordinat X, nah itu untuk citra yang horizontal ya, tegak lurus. Ini tidak dihitung, nah, tidak di angkanya itu tidak dirubah. Atau bagaimana Bang menghasilkan sebuah nilai piksel citra dari sebuah gambar? Untuk menghasilkan sebuah piksel citra atau angka digital dalam sebuah citra, kita bisa menggunakan banyak aplikasi. Contohnya aplikasi yang selama ini digunakan yaitu MATLAB untuk menampilkan nilai piksel dari sebuah citra dengan ukuran yang berbeda-beda. Atau kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kan nggak mungkin kita menghitung misalnya ukuran citranya 1000 kali 2000. Nah, itu masih kamu buat juga di sini untuk 1000, berarti dia menghitung dulu partikelnya 1000. Nah, sebanyak 1000. Lalu dikali 2000, berarti kamu akan menghitung sebanyak koordinat X, Y-nya atau mendatar itu sebanyak 2000. Nggak mungkin kita hitung sebanyak itu.
Nah, ini bisa digunakan untuk contoh referensi bagi kamu yang kuliah di bidang komputer, bisa untuk teknik informatika, bisa untuk sistem informasi, maupun untuk ilmu komputer. Biasanya sistem informasi jarang ya buat pengembangan citra, karena mapel tidak ada ya, mungkin teknik informatika dan ilmu komputer saja. Lalu kita akan memasuk langkah kedua, kernel sharpening yang tadi saya tampilkan pada sebelumnya. Ini kernelnya tadi, ya sama nilainya 0, minus 1, 0, minus 1, 5, minus 1, 0, minus 1, 0. Nah, ini kernel yang kita gunakan untuk fitur dari sharpening. Lalu kita akan menghitung dulu nilai dari matriks ya, nggak pakai padding ya, sorry maaf. Nilai matriks dalam konvolusi 3x3 kita mengambil nilai dari awalnya dulu. Awalnya itu bagaimana? Nah, awal itu dihitung pikselnya tuh XY nya itu 1,1. Di mana posisi 1,1-nya? Ini koordinat 1. Nah, ini saya gerakkan kursor saya, ini dia. Nah, ini dia akan diganti dengan nilai 1. Nah, ini ke atas Y ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 1, maka disebut piksel XY 1,1. Oke, kita akan mengganti nilai piksel yang lama dengan perhitungan metode sharpening yang bakalan mengganti nilai piksel lama menjadi piksel yang baru. Oke. Langkah keempat, perhitungan setiap piksel mengambil pusat 3x3 untuk setiap piksel di dalam data asli. Data asli yang ini kita buat dulu, kita ambil dulu datanya 3x3 yang pada posisi piksel koordinat X-nya 1,1 bakalan dikalikan nilai kernel dari sharpening akan dikalikan dengan nilai citra 3x3. Nah, ini perhitungannya. Bagaimana cara menghitungnya? Saya akan menghitung dengan langkah yang awal. Nanti untuk urutan yang seterusnya bisa diulangi seperti saya menghitung di langkah A ya. Ini A ya, saya tandai huruf A. Langkah A, piksel XY 1,1. Pertama, kita akan kalikan 0, saya blok ini ya, dikali 1. Nah, kita buat seperti ini, 0 kali 1. Oke, terus ditambah minus 1 minus 1 dikali 1. Nah, minus 1 dikali 1. Nah, ini dia ya, ditambah kosong dikali 2. Kita buat di sini 0 dikali 2. Nah, ini ya, ditambah lalu minus 1 dikali 1. Nah, jadi kita menghitungnya 1, 2, 3, balik lagi 1 lagi. Nah, kolom 1. Oke. Nah, ini dia ya. Minus 1 dikali 1, ini dia. Ditambah 5 dikali 1. Oke, 5 kali 1, ini dia. Ditambah 1 minus 1 dikali 2. Nah, ini dia. Minus 1 kali 2. Nah, ini dia. Ditambah 0 dikali 4. Nah, ini dia kita buat di sini. 0 dikali 4. Nah, seperti ini. Ditambah minus 1 dikali 4. Oke, ini dia. Minus 1 dikali 4 ditambah 0, ini dia, dikali 5. Oke, 0 kali 5. Oke, udah selesai. Kita akan membuat jumlah untuk diturunkan ya. Nah, contoh seperti ini. 0 dikali 1 sama dengan 0. Kita buat di sini. Lalu operator tambahnya kita turunkan. Nah, lalu yang ini minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Nah, ini dia. Oke. Lalu juga operator tambahnya diturunkan. Ini dia. Kita hitung ini. 0 kali 2 sama dengan 0. Oke, ini dia ya, teman-teman dapat melihat. Kita lanjut.
Minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Oke. Nah, operator tambahnya juga diturunkan. Oke, selanjutnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, ini dia. Oke. Lalu operatornya juga diturunkan seperti ini. Minus 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Oke, seperti ini. Tambah 0 dikali 4 sama dengan 0. Ini dia. Lalu minus 1 dikali 4 sama dengan minus 4. Yang ini dia. Yang terakhir 0 atau 0 dikali 5 sama dengan 0. Oke. Sudah selesai, kita menurunkan perhitungannya. Lalu kita akan menambahkannya, menjumlahkannya. Bagaimana caranya? 0, ini ya, saya blok ya. 0 ditambah minus 1 ditambah 0 ditambah minus 1 ditambah 5 ditambah minus 2 ditambah 0 ditambah minus 4 ditambah 0. Maka jumlah keseluruhannya yaitu angkanya ialah minus 3. Maka angka 1 tadi ini yang saya merahkan, nilai piksel yang lama akan digantikan dengan nilai piksel yang baru yaitu minus 3. Oke, sampai sini saya harap teman-teman sudah paham untuk langkah A-nya. Lalu kita akan pindah ke langkah B. Langkah B itu kayak mana? Yaitu kita pindah satu kolom ke kanan, namanya disebut piksel tetangga. Nah, ini ya. Dari tadi kolom pertama yang ini, setelah sudah selesai dihitung, kita akan pindah yang seperti saya blok ini, pindah namanya piksel tetangga. Oke, bisa bilang juga piksel ketetanggaan. Untuk posisi koordinatnya itu piksel XY 1,2. Nah, nilai yang akan diganti itu ialah nilai angka 2. Yang saya blok warna merah ini akan diganti, nilai piksel yang lama akan menuju piksel yang baru dengan algoritma filter self-learning perhitungannya. Oke, ini koordinatnya 2, koordinatnya 1, ini ya, saya blok. Angka yang diganti itu berada di posisi 2. Atasnya itu Y-nya itu 2, maka dibilang 1,2 untuk koordinat XY-nya. Angka 2 ini akan kita ganti dengan perhitungan dari Serpening. Ini masih kernel dari Serpening. Cara menghitungnya tetap sama. 0 dikali 1, kita buat 0 kali 1 ditambah, terus minus 1 dikali 2. Oke, minus 1 dikali 2 ditambah yang ini. Lalu 0 dikali 3, kita buat seperti ini. 0 dikali 3 ditambah minus 1. Oke, dikali 1. Nah, ini minus 1 dikali 1 ditambah. Oke, kita buat seperti ini ya struktur penulisannya. 5 yang ini dikali 2, nilai intensitas dari sebuah piksel tengah yang akan terganti pada koordinat 1,2. Kita buat seperti ini. 5 dikali 2 ditambah, lalu minus 1. Oke, dikali 3, kita buat seperti ini. Minus 1 dikali 3 ditambah. Oke, kita hitung lagi di sini. Nah, posisi kolom 1. 0 dikali 4. Oke, kita buat seperti ini perhitungannya. 0 dikali 4 ditambah minus 1 dikali 5. Nah, ini ya. Minus 1 dikali 5 ditambah, yang terakhir 0 kali 6. Oke, kita buat seperti hitungannya. 0 dikali 6. Oke, ini akhirnya ya. Lalu seperti perhitungan di langkah A, kita buat dulu penurunan dari penjumlahannya. 0 dikali 1, maka hasilnya adalah 0. Ditambah
Minus 1 dikali 2, maka hasilnya yaitu minus 2. 0 dikali 3 sama dengan 0. Minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1 hasilnya. Lalu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Minus 1 dikali 3 maka hasilnya adalah minus 3. 0 dikali 4 maka hasilnya adalah 0. Minus 1 dikali 5 maka hasilnya ialah minus 5. Dan terakhir 0 dikali 6 maka hasilnya ialah 0 ya. Oke. Lalu penjumlahannya 0 dikurangi minus 2 tambah 0 dikurangi minus 1 ditambah 10 dikurangi minus 3 tambah 0 dikurangi minus 5 dan tambah 0. Maka hasilnya ialah minus 1. Minus 1 inilah yang akan menggantikan nilai piksel yang lama yaitu 2 menjadi minus 1. Oke. Nah, di sini untuk langkah yang di C, saya akan mempercepat perhitungan saya untuk menghemat waktu biar nggak terlalu lama. Makanya saya tidak akan menghitung secara detail seperti langkah yang A sama pun yang B. Saya akan sedikit mempercepat. Untuk langkah yang di C, yang ini nilai pikselnya XY 1,3. Nilai yang akan diganti itulah nilai 3 yang saya tanda warna merah ini. Kita pindah lagi selangkah. Nah, selangkah namanya piksel tetangga. Kita buat kernelnya 3x3 seperti yang saya blok ini. Maka angka yang di tengah posisi 1, oke ini 1 yang saya blok, dan posisi X, Y-nya 3, maka angka 3 ini nilai piksel lama akan digantikan dengan piksel baru hasil dari perhitungan dari algoritma Sharpening filter. Oke, kita masih menggunakan kernel dari Sharpening, akan dikalikan dengan nilai piksel 3x3. Oke, cara menghitungnya tetap sama seperti langkah yang A maupun yang B. Oke, nilai ini 0 akan dikali nilai 2. Jadi saya langsung saja ya. 0 kali 2 ditambah minus 1 kali 3 tambah 0 kali 3 ditambah minus 1 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah minus 1 kali 3 tambah 0 kali 5 0 kali 5 ditambah minus 1 kali 6 ditambah 0 kali 6. Maka hasil yang kita dapat untuk diturunkan perhitungannya ke bawah, 0 dikurangi minus 3 tambah 0 dikurangi minus 2 ditambah 15 dikurangi minus 3 ditambah 0 dikurangi minus 6 ditambah dari posisi angka 0 atau 0 ya. Maka hasilnya adalah 1. Nilai 1 ini yang akan menggantikan nilai piksel yang lama yaitu 3 menjadi 1. Oke, langkah yang C sudah selesai. Kita akan masuk ke langkah yang di D. Nah, kita akan pindah lagi untuk nilai pikselnya X-nya itu. Karena kenapa kita pindah ke bawah? Karena yang di atas ini sudah habis, tidak bisa lagi pindah selangkah pun ke kanan lagi. Satu langkah kolom ke kanan. Makanya kita pindah ke kolom tetangga yang di bawah. Untuk posisi koordinatnya XY sama dengan 2,1. Angka yang diganti ialah angka 4 yang saya tandai warna merah. Posisi koordinatnya yaitu di angka 2 ya, 4. Dan di posisi Y-nya 1. Maka di koordinat pikselnya XY 2,1. Nilai piksel 4 akan kita ganti jadi piksel baru dengan perhitungan hasil dari Sharpening filter. Kernelnya masih tetap sama, akan dikalikan nilai dari piksel 3x3 data aslinya. Perhitungan Sharpening 2,1, 0 kali 1 tambah minus 1 kali 1 tambah 0 kali 2 tambah minus 1 kali 4 tambah 5 kali 4 tambah minus 1 kali 5 tambah 0 kali 7
tambah minus 1 kali 7 dan tambah 0 kali 8 atau kosong ya. Maka menghasilkan nilai yang kita udah turunkan ke bawah 0 0 tambah minus 1 tambah 0 tambah minus 4. Berarti kok minus 4 itu dia dikurangi ya, dari angka positif dikurangi angka negatif. Tambah 20 dikurang 5 tambah 0 dikurang minus 7 tambah 0. Maka hasilnya angka yang baru nilai pikselnya ialah 3, menggantikan nilai piksel yang 4. Oke, kita akan pindah ke langkah E. Langkah E ini kita pindah satu langkah, satu kolom ke posisi koordinat 2,2 atau pindah ke piksel tetangganya. Oke, ini koordinat 2. Ini ya nilai 5 ya, pas pada sini karena Y-nya itu adalah 2. Posisinya kita minta 2 kali 2. Maka yang angka yang kita ganti ialah angka 5 seperti ini ya. Akan dikalikan dari kernel 3 kali 3 dari filter stereopening. Ini nilai data inputnya, data piksel inputnya yang kita ganti adalah angka 5. Perhitungan stereopening 2,2 posisi koordinat E, X dan Y. 0 kali 1 tambah minus 1 kali 2 tambah 0 kali 3 tambah minus 1 kali 4 tambah 5 kali 5 tambah minus 1 kali 6 tambah 0 kali 7 tambah minus 1 kali 8 tambah 0 kali 9. Oke, kita buat dulu perhitungan ke bawahnya. 0, bisa juga ditambah atau bisa langsung dikurangi. 0 dikurangi minus 2 tambah 0 dikurangi minus 4 tambah 25 dikurangi minus 6 tambah 0 dikurangi minus 8 tambah 0. Maka hasilnya adalah 5 tetap ya. Maka nilai piksel yang lama akan digantikan nilai piksel yang baru 5, tapi posisinya angkanya sama ya, jadi tidak berubah. Oke, kita akan masuk langkah ke F. Piksel XY-nya 2,3 atau angka 6-nya data piksel yang lama akan kita hitung ke filter stereopening yang akan kita ubah ke dalam piksel yang baru. Oke, nah posisi yang di blok ini pindah ke piksel tetangga ya. Piksel tetangga 2 kali 3 terakhir ya, karena nggak bisa lagi kita akan pindah lagi karena posisi 3 kali 3-nya udah habis ya. Maka kita akan nanti pindah ke bawah sini. Oke, nilai kernel stereopening tetap sama, yang ini dikalikan nilai piksel 3 kali 3 dari data citra input asli. Oke, yang kita ganti adalah angka 6 ya. Hitungan stereopening 2 kali 3, 0 kali 2 tambah minus 1 kali 3 tambah 0 kali 3 tambah minus 1 kali 5 tambah 5 kali 6 tambah minus 1 kali 6 tambah 0 kali 8 tambah minus 1 kali 9 tambah 0 kali 9. Oke, sudah kita buat perhitungannya. Maka kita akan menjumlahkannya ke bawah. 0 dikurangi minus 3 tambah 0 dikurangi minus 5 tambah 30 dikurangi minus 4 tambah 0 dikurangi minus 9 tambah 0. Maka hasilnya ialah angka 7. Angka 7 ini akan menggantikan nilai piksel lama 6 jadi 7. Oke, kita masuk ke langkah ke G. Ini ya, nampak ya teman-teman. Oke, piksel XY-nya itu berada di posisi X-nya 3, Y-nya 1. Maka angka 7 yang saya merahkan ini akan diganti. Ini 3 ya, 3. Nah, ini Y-nya 1. Maka angka 7 inilah yang saya blok warna merah yang akan diganti menjadi piksel baru. Dari perhitungan stereopening. Ini data kernel stereopening yang masih kita gunakan dikali nilai dari piksel asli 3 kali 3. Oke, ada ke bawah ya. 0 kali 4 tambah minus 1 kali 4 tambah 0 kali 5 tambah minus 1 kali 7 tambah 5 kali 7 tambah minus 1 kali 8 tambah 0 kali 7 tambah minus 1 kali 7 tambah 0 kali 8. Maka kita buat penjumlah ke bawahnya. 0 dikurangi minus 4 tambah 0 dikurangi minus 7 tambah 35 dikurangi minus 8 tambah 0 dikurangi minus 7 tambah 0. Maka hasilnya adalah angka 9. Angka 9 ini akan menggantikan nilai piksel lama yaitu 7 menjadi angka 9.
Oke, teman-teman, sampai sini sudah paham. Kita lanjut. Nah, di sini kita menghitung langkah piksel yang ke A, ya. Sudah mau masuk tahap akhir. Nah, kita pindah lagi pikselnya ke 3 kolom ke piksel tetangga. Seperti ini yang saya blok ini ya, piksel tetangga. Yang akan kita hitung dengan dikalikan kernel dari stepening. Angka yang kita ganti adalah angka 8 yang saya blok ini. Oke, kita buat perhitungannya. Nilai stepening akan dikalikan nilai dari data citra 3 kali 3 di posisi 3,2. 0 kali 4 tambah minus 1 kali 5 tambah 0 kali 6 tambah minus 1 kali 7 tambah 5 kali 8 tambah minus 1 kali 9 tambah 0 kali 7 tambah minus 1 kali 8 tambah 0 kali 9. Kita buat penjumlahan turunannya. 0 dikurangi minus 5 tambah 0 dikurangi minus 7 tambah 40 dikurangi minus 9 tambah 0 dikurangi minus 8 tambah 0. Maka hasilnya angka 11. Maka data lama yaitu angka 8 ini yang saya blok ini akan digantikan dengan angka 11 yang ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke langkah I, ya ini piksel terakhir. Nah, dia di sudut koordinatnya X-nya itu 3. Nah, ini dia X-nya 3 dan di Y-nya itu 3. Maka angka 9 ini yang saya blok ini yang akan diganti jadi nilai piksel yang baru. Kernelnya tetap sama, kita menggunakan kernel dari stepening yang akan dikalikan nilai piksel asli ukuran 3 kali 3 di posisi 3 kali 3. Oke, kita hitung stepeningnya. 0 dikali 5 tambah minus 1 kali 6 tambah 0 kali 6 tambah minus 1 kali 8 tambah 5 kali 9 tambah minus 1 kali 9 tambah 0 atau 0 kali 8 tambah minus 1 kali 9 tambah 0 kali 9. Maka kita buat penjumlahan turunan dulu. 0 dikurangi minus 6 tambah 0 dikurangi minus 8 tambah 45 dikurangi minus 9 tambah 0 dikurangi minus 9 tambah 0. Maka angka baru dari posisi piksel XY 3 kali 3,3 yaitu 9 data piksel yang lama akan digantikan dengan nilai piksel yang baru yang setelah kita hitung dengan filter stepening yaitu angka 13. Oke, inilah hasil terakhir ya, tepi citra yang telah kita hitung tadi dan kita input dalam tepi citra data piksel yang baru menggantikan data piksel yang lama. Kalau tepian ini, tepian X ini tidak berubah. Ya, tepi tidak berubah. Ini tepi dari dari X, ini tepi dari Y, tidak berubah, tetap sama. Yang berganti itu adalah angka di tengahnya saja. Angka tengahnya ini adalah hasil dari perhitungan kita tadi. Contohnya, saya kasih dulu contoh minus 3. Oke, kita letakkan di posisi yang ini. Nah, ini minus 3. Terus untuk yang B minus 1. Oke, kita letakkan di posisi yang ini. Oke, udah terlihat teman-teman, atau saya besarkan lagi. Nah, ini ya. Oke, terus untuk langkah yang C1 kita letakkan di sini ya. Nah, teman-teman ulangi juga untuk koordinatnya 2.1, cari koordinat 2.1, koordinat ini ya 2.1, angka yang diganti adalah 3. Letakkan angka 3 di koordinat XY 2.1 ini dia. Untuk 2,2, nah, dicari 2,2, angka yang diganti adalah 5. Masukkan angka 5 ke 2,2 yang ini. Terus untuk langkah 2,3, nah ini untuk langkah 2,3 citra yang telah diganti adalah angka 7. Masukkan ke posisi 2,3 yang ini. Oke, untuk langkah 3,1 yang ini, masukkan data piksel baru setelah perhitungan stepening ke posisi 3,1 yang ini. Untuk posisi 3,2 yang ini ya, 3,2
Yang ini data kita masukkan ke posisi 3,2. Yang terakhir, untuk posisi 3 kali 3, nah ini ya 13 ini, kita masukkan datanya ke angka posisi 3 kali 3 XY-nya. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan perhitungan contoh sederhananya. Nah, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah filtering yang saya buat ini dan cocokkan dengan pixel yang teman-teman teliti atau teman-teman anggap sebuah referensi ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk tugas kuliah ataupun skripsi ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke langkah kedua, tahapan kedua, yaitu pengkodingan. Oke, saya di sini menggunakan software editor dari C++. Di sini saya menggunakan 3 bahasa pemrograman ya teman-teman, CSS, HTML, dan JavaScript. Nah, saya tidak menggunakan bahasa pemrograman PHP karena tidak perlu disimpan, langsung input, langsung proses ya. Oke, di sini teman-teman sudah seperti biasa. Kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, saya menjelaskan secara simple ataupun sederhana, tidak terlalu detail karena akan memakan banyak waktu. Teman-teman sudah tahu ya, ini script dari bahasa pemrograman HTML. Ini untuk title itu berada di header di browsing ya. Untuk nama judul paling tinggi browsing. Sini saya menggunakan JavaScript ya untuk char-nya ya, char untuk grafiknya, untuk grafik histogramnya online karena saya menggunakan sini HTTPS. Pastikan terlebih dahulu laptop teman-teman terkoneksi dengan internet. Kalau tidak, grafik dari histogramnya tidak akan tampil. Oke. Sini adalah coding dari warna ya. Ada warna back yaitu body, latar belakang, panel biru, hijau, merah, mood, glass untuk efek glass, cut untuk efek cutnya kartunya ya. Sini adalah coding body ya. Body itu untuk pada tampilan apa ya, tampilan desainnya ya. Tulisannya itu jenisnya apa, poppin, backgroundnya var, warna background layarnya, color teks tengahnya, min height maksimum tingginya, display break, element item center semua posisi berada di tengah, justify content juga center, padding itu ialah jarak dalamnya ya. Ini studio ya. Studio ini untuk dia platformnya ya, platform layar, widthnya 100, max widthnya 1230 pixel, displaynya grip templatenya kolomnya ya, gap itu jarak ya, antar jarak ya, element itemnya start. Sini panel ya, untuk panel, untuk flagnya ya, untuk tampilan kolom 4 pada setiap kolom. Border radiusnya apa ya, 16 pixel ya. Nah, teman-teman bisa mengubah semuanya, warna, color ataupun ibaratnya radiusnya, jaraknya. So box shadownya untuk tampilan bayangannya, box filternya untuk tampilan efek blurnya ya. Ini panelnya ya. Ini brand juga sama. Brand itu untuk logo ya. Nah, ini satu dia logo yang ada bacaan logo agak apa peta tapi ujungnya itu agak melengkung ya. Radius apa ibaratnya melengkung bulat ya, oval. Nah, ini dia warna biru hijau ya. Ini warna colornya ya, dan dia pakai radius ya, agak melengkung. Oke, ini untuk brand tulisan header 2 nya, ini untuk brand paragrafnya. Terus ini untuk seleksi margin ya, jarak antara bawah dan ke atas. Oke, ini dia control gapnya, gap itu jarak, pembuatan jarak ya. Oke, inilah desain dari tombol ya, tombol ada BTN Ghost, ada BLTN ALT atau alternatif ya. Ini untuk coding over, untuk efek setiap kali tombol diarahkan ke mouse atau mouse mengarahkan ke tombol akan memberikan efek ya. Ini mini view ya, untuk videonya kita sini menggunakan aplikasi real time ya, kamera real time untuk pengambilan citra. Jadi mini viewnya, mini videonya, untuk kanvasnya semua ada di sini, CSS-nya. Terus grip ya, grip itu untuk jarak viewnya ya, kanvas cut, title kanvas, untuk title namanya, teksnya semua di sini.
kanvas videonya, berapa ukurannya, warnanya apa, sini ya. Untuk is kolom ini untuk nama di dalam histogram. Ini histogram ya, Instagram colornya berapa, warnanya apa, cutnya ya. Ini untuk paragrafnya, ini untuk kanvasnya ya. Oke teman-teman, ini untuk tagnya ya, tag pembukanya kreditnya. Untuk color kreditnya ini biasa untuk kanvas grip view pada layar hasil. Oke teman-teman, sudah selesai kita membahas CSS. Kita akan masuk membahas kerangka body program, yaitu disebut dengan bahasa HTML body ya, kerangka studio. Kita panggil dari bahasa CSS. Di sini untuk logo filternya itu PC ya. Nah, ini nama sebelah logonya itu sharpening filter. Ada nama teksnya yaitu real time effect sharpening. Sini untuk teks kemudian input. Sini untuk tombol pilih gambar. Kita hanya sini membuat ada 3 fungsi: input gambar manual atau mengambil gambar secara langsung dari kamera webcam, kamera juga boleh, atau kamera laptop. Ini fungsi untuk mematikan tombol kamera. Ini mode normal, kamera mode normal. Ini kamera mode real time langsung. Oke, saya rapikan sedikit codingnya. Ini script untuk mengupload gambar ya. Nah, display nanti tidak ditampilkan. Sini mini view dari kameranya ya. Auto placing line, tumbles ya. Kanvasnya tumbles, meta, original name, nanti tampil di situ. Kanvas dari tampilan citra asli, status kamera. Untuk kamera ya kecil dia ya ukurannya. Nah, sini adalah intensitas untuk menambah atau mengurangi intensitas dari filtering sharpening. Oke, palunya 1 ya, dimana di angka 1 ya. Oke, bisa jadi sampai 3. Sini kerangka dari quick action. Quick action itu ada berbagai tombol. Ada tombol ambil gambar atau take picture, ambil gambar secara langsung. Ada tombol untuk filter sharpeningnya. Ada tombol untuk download, tombol untuk mereset semua kembali ke tampilan awal. Sini ada info ya, info sekilas tentang aplikasi yang saya bangun. Ini teksnya bisa diganti, bisa kamu ubah. Ini coding untuk tampilan layar citra asli ya. Coding layar citra asli, previewnya. Di sini citra asli, di sini tampilan citra asli pakai kanvas dia ya, preview. Di sini untuk tampilan citra hasil ya, kanvasnya 700 pixel lebarnya. Sini untuk histogram ya, tampilan histogram asli, dan ini untuk histogram hasil. Jadi ada 2 histogram, atasnya asli, bawahnya hasil. Nah, ini untuk status kamera update, keterangannya kamera itu posisi off atau on atau dia real time, nanti ada kebacaan keluar. Oke, kita sudah membahas bahasa HTML-nya. Sekarang kita akan membahas pengkodingan bahasa JavaScript-nya ya. Ini script ya, JavaScript. Ini ada variabel-variabel saya buat, ada btn capture, btn filter, ada upload image, kamera, original kanvas, proses kanvas, original text, proses text, image, chart, animation, is real time, last frame load, dan last photo capture. Nah, sini ada coding untuk show action, btn capture sama picture. Btn capture sama filter ya, BTN ya, show atau tidak, atau non, tidak tampilkan. Fungsi setcam status kameranya itu nanti ada keluar kalau aktif maka akan keluar teks kamera aktif. Choice file untuk fungsi memilih file atau direktorat, tempat penyimpanan. Upload file untuk mengupload gambar yang mau kita inginkan, ini codingnya. Terus fungsi start kamera normal, ini mode normal yang saya buat di HTML, mode start untuk kamera normal. Ini fungsi untuk start kamera real time. Nah, ada stop, is real time true, is photo capture plus, nggak bisa diambil fotonya, nggak bisa di capture atau diambil fotonya, langsung real time ya, langsung main.
Ini fungsi untuk update sharpening label untuk tampilannya, ada bacaan sharpening, ya, sharpens. Setelah nanti ditampilkan kameranya. Fungsi start kamera, ini fungsi dari JavaScript, fungsi kamera ya. Nggak bisa saja satu-satu. Untuk widthnya, canvas widthnya, untuk canvas widthnya ya nggak bisa saja satu-satu. Kamera nanti keluar bacaan kamera aktif. Kalau kameranya aktif maka keluar teks kamera aktif. Ini fungsi untuk stop kamera atau mematikan kamera. Ini fungsinya stop off. Nanti keluar tulisannya off. Untuk warna juga nanti keluar. Ini fungsi loop normal untuk fungsi perulangan normal ya, histogram normal, kamera normal. Ini frame untuk loop real time ya, untuk kamera real time ya, kampasnya berapa, histogramnya nanti nampak, dan real time sharpening nanti keluar teks ya. Proses histogram juga keluar setelah di proses ya. Ini fungsi capture from kamera. Capture itu mengambil foto ya, atau kita sedang jebret kamera. Ini load image, menampilkan image pada layar dan ukuran 350 ya. Untuk width dan height-nya 350 untuk kamera asli itu, dan juga untuk coding original histogram. Ini fungsi dari tombol dari filter sharpening filternya. Saat kita menekan tombol filternya, maka fungsi script ini akan menghasilkan foto yang akan diproses. Ini dia untuk algoritmanya seperti ini fungsinya, can in can out. Ini ya. Ini untuk can in-nya, height dan width-nya ya. Get picture-nya 2D ya, 2D sharpening. Ini perumusannya, ini algoritmanya yang kita gunakan. Ini algoritma yang dalam posisi sharpening ya, G, X, Y, Y, return. Ini ya, Y dan W kali X kali 4 kali Y, ini fungsinya. Ini dia algoritmanya, bisa kita ganti. Ini adalah coding untuk draw ya, untuk histogramnya 2D ya, 2 dimensi, untuk menampilkan chart A dan chart B nya. Chart A itu histogram asli, chart B nya itu histogram hasil. Oke teman-teman, ini fungsi untuk mereset. Saat tekan tombol reset, fungsinya itu untuk menghapus semua stop kamera, capture pulse dimatikan, real time-nya juga dimatikan. Oke, teman-teman bisa mengubah codingnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman bila mana teman-teman mengambil tugas kuliah dari pengolahan citra maupun skripsi. Oke, teman-teman, sudah selesai kita membahas tentang script yang saya gunakan untuk membangun aplikasi pengolahan citra ini. Terdiri dari 3 pemrograman, bahasa pemrograman ya, CSS, HTML, dan JavaScript ya. Kita masuk ke aplikasinya. Sebelum kita menjalankan aplikasinya, terlebih dahulu kita aktifkan dulu XAMPP kita pada Apache Start hingga dia berubah jadi stop ya. Sini kita tidak menggunakan MySQL karena aplikasi ini tidak menggunakan database. Langsung proses, download, selesai. Oke teman-teman, sudah aktifkan, maka buka browsing, boleh Chrome, boleh Mozilla. Saya sini menggunakan Mozilla Firefox. Saya ketikkan di sini localhost sharpening, lalu enter. Oke. Untuk yang pertama kita pilih dulu, ini fungsi-fungsinya. Ini untuk pilih gambar, memilih di mana direktorat file penyimpanannya. Ini mode normal untuk mengaktifkan kamera dengan webcam yang ada di komputer ataupun di laptop kamu. Ini fungsi real time untuk mengaktifkan mode real time, jadi nggak perlu lagi filtering. Saat mode real time kita klik, maka tombol filter sama tombol ambil fotonya akan terhidden. Oke, ini untuk tombol fungsinya mematikan kamera. Oke, ini tombol fungsinya untuk mengambil foto atau take picture, ambil foto ya saat kamera kita sedang aktif. Ini adalah tombol proses atau filter dari sharpening. Ini tombol download untuk mendownload hasil citra yang telah di sharpening. Ini tombol reset untuk mengembalikan ke posisi awal. Preview ini layar kamera webcam. Ini saat kita take picture mode normal, maka gambar kita akan tampil di sini. Setelah kita tekan tombol filter, maka hasilnya akan tampil di sini.
Setiap kita input gambar maka histogram aslinya akan tampil. Dan setelah kita filter, hasil histogram hasilnya juga akan tampil. Oke teman-teman. Dan status kamera masih off ya. Nah, ini masih off di bawah sini. Oh, maaf terhalang kamera saya. Oke. Sekarang kita akan demokan langkah pertama, yaitu pilih gambar. Untuk memilih gambar secara manual yang akan kita sharpening, pilih gambar, masuk pilih gambarnya, lalu tekan tombol open. Nah, oke, tampil teman-teman citra aslinya. Ini anak dan istri saya. Lalu tampil histogram aslinya ya. Nah, ini tampil real time ya. Oke, real time. Lalu kita tekan filter sharpening untuk memproses ke dalam filter sharpening. Tekan tombol filter. Oke, sudah nampak ya teman-teman. Nah, perbedaan gambar asli dan citra asli dan citra hasilnya. Citra aslinya agak buram, maka dengan filter sharpening agak lebih tajam. Nilai intensitas sharpening bisa kita tambahkan ke posisi sesuai dengan posisi teman-teman. Tinggal tekan tombol filtering, maka gambar akan berubah. Oke. Dan grafik histogramnya pun telah berubah. Oke teman-teman, ini langkah pertama teman-teman ya. Langkah kedua, kita akan tag gambar atau ambil gambar secara langsung dengan menggunakan web kamera yang ada pada masing-masing komputer maupun laptop teman-teman. Cara bagaimana? Saya matikan dulu untuk kamera rekam layar saya karena tidak bisa menggunakan dua kamera. Saya matikan dulu terlebih dahulu. Oke, sudah tampil lagi teman-teman ya. Oke, saya akan tekan tombol mode normal untuk mengaktifkan kamera di webcam komputer saya. Oke, tampil pesan. Oke, tekan aja tombol allow. Oke, teman-teman sudah tampil ya secara real time. Mode normal ya. Ini mode normal, masih ada tombol ambil foto dan tombol filternya. Langkah kedua, kita tentukan berapa banyak sharpening yang akan kita hasilkan. Boleh segini. Lalu tekan tombol ambil foto. Oke teman-teman, dapat melihat sudah di tag atau sudah diambil fotonya dari webcam kamera saya. Kamera aktifnya ini tetap bisa kita gerak-gerakkan ya. Oke, karena hanya di gambar preview citra hasilnya saja yang telah ditampilkan foto yang sudah dipoto atau sudah di tag ya atau diambil. Langkah kedua, tekan tombol filter. Tekan tombol filter. Oke. Maka tampilan grafik dari asli dan grafik hasil ini berbeda ya. Lebih banyak tampilan dari jumlahnya sudah berbeda ya. Nah, dia lebih detail ya. Tampilan citra asli yang agak blur dan tampilan citra hasil yang agak tajam dengan sharpening. Lalu teman-teman kalau mau mendownload, tinggal tekan tombol download hasil sharpeningnya. Seperti ini, tekan, maka akan keluar. Kita langsung buka aja, keluar hasilnya seperti ini. Oke teman-teman ya, keluar ya. Nah, gambarnya agak lebih tajam dari gambar aslinya. Kita close lagi. Oke, ini dia mode normal ya. Nah, lalu untuk mematikan kameranya tinggal tekan tombol matikan. Oke, kita pindah ke mode real time. Statusnya sudah on ya untuk yang normal. Untuk real time kita coba tekan tombolnya. Oke, berganti status kameranya real time ya sini. Lalu tampilan gambarnya dapat kita lihat citra asli dan citra hasilnya itu perbedaan ya. Yang atas agak blur. Oke, nggak ada tombol filter ataupun tombol ambil foto di quick actionnya, nggak ada karena ini secara langsung ya real time. Jadi pengulangan citra itu agak lebih maju ya ke depannya. Jangan hanya satu fungsi input gambar filter, nah itu udah kuno. Sekarang kita harus ngambil model-model yang lebih terbaru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial dari demo aplikasi dan perhitungan manual, contoh perhitungannya dan codingnya ya, dalam menggunakan software editor C++ yang masih lama sekali. Saya kalau menggunakan itu nggak ada masalah. Sekarang kan tergantung kita nyaman di mana kita gunakan. Kalau aplikasi kan kita bisa buat juga lebih canggih. Oke, websitenya nggak ada matinya lah. Dari zaman pembukaan Mozilla Firefox maupun Google Chrome tetap menggunakan website.
Oke teman-teman, sekarang yaitu fitur terakhir yaitu reset, mengembalikan posisi awal. Oke, ini real time ya. Histogramnya pun real time. Nah, tengok nih pergerakannya. Dan hasilnya bergerak ya, real time. Nggak mati deh ya. Oke, teman-teman kita akan memfungsikan tombol reset untuk mengembalikan semua ke posisi awal. Tekan, ada pesan dari yang saya buat dari JavaScript, reset berhasil, oke kan, maka akan kosong kembali. Oke teman-teman, kita aktifkan lagi mode normalnya, kamera aktif terus ya. Teman-teman sampai sini dulu, jangan lupa, oke, jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan like semua video di channel saya Dato STM. Kita akan jumpa lagi pembahasan pengolahan citra dengan metode lainnya atau algoritma lainnya. Wassalamualaikum.